Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam ruang Zoom meeting untuk serial kajian manasik haji yang ketiga yang insya Allah akan dipandu, dibimbing oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA. Dan pada kajian pagi hari ini, insya Allah akan menjelaskan tentang fikih safar. Kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini pertama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada guru kita Ustadz Muhammad Nur Ihsan dan kemudian juga kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama persiapan jelang keberangkatan haji nanti di bulan Mei, di tanggal 16 Mei tahun 2026. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bahwa Bapak Ibu nanti akan melaksanakan haji dan kemudian tentu kita membutuhkan banyak panduan atau mungkin fikih tentang adab-adab selama safar dan juga apa saja rukhsah yang bisa diperoleh, yang bisa dinikmati oleh jamaah haji munatur. Mohon maaf, suara saya cukup jelas atau putus-putus ya? Iya, anak kira hanya di laptop aja yang putus-putus. Mungkin koneksi Ustaz Taufi ya. Kalau Oke, Ustaz di sini koneksinya cukup apa ini? Alhamdulillah. sebentar. Coba. Oh iya, koneksi saya 4 Ustadz ini. Tapi Nah, sekarang cukup jelas apa masih kurang jelas ya, Ustadz? sekarang jelas, tapi Baik, baik. Baik, mohon maaf. Setelah ini saya akan mungkin berpindah tempat agar mendapatkan koneksi yang lebih jelas lagi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan sebentar. Ini suara saya kok gambar Ustadz agak lag ya atau mungkin koneksi saya yang kurang kurang sempurna Bapak Ibu ya? aduh. Iya Ustadz, sepertinya koneksi dari Ustadz yang kurang bagus. Oke, sebentar. Saya ganti dulu. Baik, baik kalau seperti itu, baik izinkan nanti setelah ini saya akan berpindah tempat dan untuk mendapatkan koneksi yang lebih bagus. Tapi kalau koneksi Ustadz insya Allah cukup jelas. Setelah ini saya akan memberikan waktu kepada Ustadz Muhammad Nurisan untuk bisa memulai kajian tentang fikih safar. Ya. Dan jika Bapak Ibu belum mendownload materi manasik, silakan bisa mendownload di kolom chat atau mungkin juga bisa melihat dari chat WhatsApp yang sudah kami kirimkan kemarin. Silakan Ustadz, waktu sudah tepat kami haturkan. Ya, mau di-share dulu ya, share dulu ya. Tolong di apa ya? Nah, mau share dulu apanya materinya. Silakan Ustadz yang mengoperasikan Ya, atau dari kami? ya, aja. Nah, Oh baik, Ustadz. Bismillah. Gimana? Bisa dilihat ya? Oh Muncul ya? sudah ya, sudah terlihat Ustadz. Bisa Ustadz. Bisa di scroll, lalu nanti diklik yang paling kiri sebelah bawah, Ustadz. Yang paling kanan sebelah bawah, Ustadz. Ada Iya, lu tinggal ya, gini ya. ya. Mohon bisa klik yang sebelah kanan bawah, Ustadz, untuk bisa Oh, full screen. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah curahkan pada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan berubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, awalan wa akhira wa zahiran wa batinah. Terkhusus Bapak Ibu sekalian, nikmat yang tiada taranya sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebentar lagi, ya perlu juga kita mengingatkan diri kita semua, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, bulan Ramadan. Semoga di penghujung Sya'ban ini kita semakin diberkahi oleh Allah Azza wa Jal dan diberi kemudahan untuk bersua dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Selanjutnya kita ucapkan sampaikan ucapan terima kasih kepada PT Munatur atau Travel Munatur yang telah memfasilitasi terselenggaranya kajian online yang ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk meraih haji yang mabrur. Terima kasih kepada Bu Asi dan semua tim, secara khusus moderator kita pada kesempatan kali ini Ustaz Taufik. Semoga nantiasa mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu. Ya, saya yakin di hari Ahad kesempatan untuk berlibur bersama keluarga, bersama cucu mungkin, ya. Tapi pada kesempatan kali ini 1,5 jam lebih kurang ke depan kita bersama-sama untuk sejenak bertafaqquh fid din dengan tujuan agar ibadah kita terasa lebih bermakna dan mendekati kepada kesempurnaan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sebagaimana informasi yang saya dapatkan dari Bu Asi bahwa alhamdulillah proses demi proses dan pendaftaran dan semua tahapan demi tahapan telah dilewati. Dan semua terdaftar sudah proses pembayaran semuanya dan juga tentang fasilitas di Mina, Arafah dan Muzdalifah. Semuanya sebagaimana yang saya ketahui sampai saat ini alhamdulillah telah selesai dilakukan. Tinggal penyempurnaan tahapan demi tahapan untuk melengkapi. Kemarin juga diminta surat bukti bebas narkoba. Alhamdulillah juga semua hal itu sudah dilakukan. Sehingga sekarang yang tersisa adalah doa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, calon-calon tamu Allah. 1447 Hijriah. 2026 Masehi. Kita ini semua masih calon. Mudah-mudahan niat tulus kita dan tujuan mulia kita telah bertahun-tahun kita pendam, belum terrealisasi. Mudah-mudahan di tahun ini dengan izin dan taufik dari Allah semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga semuanya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Mari terus kita jaga kesehatan, jaga iman kita, jaga hati kita, dan harus kita persiapkan dia dengan ilmu yang cukup.
seseorang dan akhlaknya. Oleh karena itu, ya, barang siapa yang ingin mengetahui kemudian seseorang, cobalah pergi dalam sebuah perjalanan bersamanya. Bagaimana pribadiannya, bagaimana kepeduliannya, bagaimana akhlaknya, tutur katanya, kesabarannya, ya, ini semua akan tersingkap. Apalagi perjalanan yang membutuhkan ya tenaga, fisik, ya, yang nanti kita akan beribadah, ya. Maka Bapak sekalian rahimakumullah, ini poin yang pertama. Maka adalah kita senantiasa, ya, terus mengintrospeksi diri. Kalau kita perjalanan mungkin bersama keluarga dengan jumlah yang mungkin terbatas, ya. Tapi bagaimana perjalanan, ya, dalam satu kafilah yang ingin meraih ridha Allah dari latar belakang yang berbeda, ya, mungkin tidak ada hubungan nasab dan karib kerabat dengan kita. Kita akan menyatu nanti dalam satu perjalanan yang indah, menyatukan insan-insan yang berharap ridha Allah menjadi satu titik tujuan kita, Makkah, Madinah, Makkah. Perjalanan yang kurang lebih 21 hari pulang pergi, sehingga akan tampak, akan terlihat bagaimana keberadaan seseorang tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang selanjutnya, safar itu, ya, terbagi kepada beberapa macam. Yang pertama, safar yang haram, perjalanan yang haram, yaitu perjalanan untuk berbuat kemaksiatan. Jelas haram. Nah, sehingga sebagaimana menjelaskan bila seorang, ya, melakukan perjalanan itu yang haram sampai mengatakan juga, ya, enggak diperbolehkan bagi dia untuk mengqasar. Ini sebagian mengatakan seperti itu. Karena perjalanan itu haram. Nah, berbuat kemaksiatan, buat dosa, waliyazubillah. Ini jelas haram. Yang kedua, safar yang wajib. Ini safar untuk melakukan ibadah yang wajib, seperti haji atau umroh. Ya, ini tentu adalah suatu yang sekali dalam seumur hidup, ya, yang wajib. Begitu juga termasuk dalam hal ini mungkin dia bersafar perjalanan untuk menuntut satu ilmu yang merupakan fardu ain bagi dia. Ilmu yang harus dia ketahui secara individu. Ini wajib jika dia tidak mendapatkan di tempat dia domisili orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Maka itu adalah suatu hal yang wajib. Begitu juga safar yang diwajibkan untuk berjihad misalnya. Nah, di jalan Allah disuruh untuk keluar berjihad, membutuhkan safar, maka itu hal yang wajib. Nah, terlebih lagi bila pemimpin, ya, pemimpin utama memerintahkan, menginstruksikan untuk keluar berjihad. Kemudian safar yang mustahab, yang disunnahkan, ya, yaitu safar untuk hal yang sunnah, haji mungkin untuk haji yang kedua kalinya, atau untuk umroh yang sunnah. Nah, kemudian ada safar yang mubah, perjalanan untuk bisnis, yang perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah ini termasuk hal yang diperbolehkan. Nah, kemudian yang makruh, ya, adalah perjalanan seseorang tanpa pendamping. Ini makruh karena berbahaya, ya, karena syaitan itu lebih leluasa menggoda seseorang, apalagi dalam perjalanan yang jauh dari karib kerabat, tidak bisa dipantau oleh keluarganya. Maka biasanya syaitan menggoda, menipu untuk menjerumuskan dia ke dalam perbuatan dosa. Maka ini makruh, ya. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, tentu yang berkaitan dengan poin kita sekarang ini adalah safar yang wajib, ya. Bagi yang pertama sekali, ini kan ibadah haji. Tapi bagi di antara Bapak calon-calon jamaah haji yang kedua kalinya, tentu menjadi hal yang mustahab bagi dia. Nah, tentu dalam perjalanan kedua kondisi tersebut ada hukum-hukum hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, tadi disebutkan bahwa, ya, makruh, ya, seorang dalam perjalanan dengan kesendirian. Dan tentu ini insya Allah tidak akan terjadi, ya, dalam perjalanan haji kita, karena kita tentu bersama.
Karena suatu kesedihan itu hal yang sangat menakutkan, ya. Berbeda dengan seorang yang berjalan, ya, dengan satu kafilah yang dalam perjalanan yang sama. Nah, adab-adab sabar. Di antara adab yang harus atau hal-hal yang harus kita lakukan sebelum dan juga dalam, ya, sedang, sebelum dan sedang. Nah, jadi sebelum perjalanan, di dalam perjalanan, dan juga nanti kembali atau ingin kembali. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentu beristikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Beristikharah, minta waktu yang tepat, ya, teman yang tepat. Nah, jadi mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya perjalananku ini adalah perjalanan yang mendatangkan kebaikan. Nah, untuk dunia dan akhiratku mudahkan ya Allah. Tapi seandainya perjalanan tersebut akan merugikan, menjerumuskan ke dalam hal yang tidak baik, maka jauhkan aku dari perjalanan yang demikian itu. Jadi istikharah pada Allah. Istikharah itu meminta kebaikan. Nah, meminta kebaikan, seorang sholat 2 rakaat kemudian baca doa istikharah. Nah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dibimbing kepada yang terbaik. Kemudian dalam perjalanan, terutama perjalanan haji dan ibadah, haji dan umrah, maka hendaklah seorang betul-betul mengikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perjalanan ibadah tidak ada niat dan tujuan lain dari keberangkatan kita haji dan umrah kecuali meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan sanjungan dari manusia, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan gelar haji atau hajah. Ya, tapi lebih dari itu semua untuk mendapatkan haji yang mabrur, yang mungkin telah banyak kita mendengar hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tiada lain balasan kecuali surga. Itu niat kita. Itu orientasi kita. Cita-cita kita semua. Nah, kemudian adab yang selanjutnya, terutama perjalanan haji dan umrah yang akan kita lakukan, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, betul-betul mempersiapkan diri, ya, dan ilmu, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kita. Untuk diketahui, para ulama menjelaskan bahwa wajib bagi seseorang belajar ilmu tentang hukum ibadah yang wajib untuk dia lakukan. Ya, kalau dia ingin berbisnis, maka dia pelajari hukum jual beli. Dia ingin berjihad, dia pelajari hukum jihad. Dia memiliki harta untuk dizakatkan, dia pelajari bagaimana tata cara mengeluarkan zakat. Begitu seterusnya. Dia ingin sholat, wajib mempelajari bagaimana cara berwudu yang benar. Kemudian bagaimana sholat yang benar. Begitu seterusnya. Nah, beranjak dari prinsip demikian itu, maka inilah salah satu ikhtiar kita untuk membekali diri kita dengan ilmu agar perjalanan lebih bermakna. Selanjutnya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita hamba yang banyak dosa. Ya, dosa pada Allah, dosa pada keluarga, dengan sesama, dengan tetangga, ya. Banyak dosa yang tampak, yang tersembunyi, yang besar dan kecilnya. Maka agar perjalanan lebih bermakna dan setiap ibadah langkah demi langkah itu mengandung ya keberkahan, ya, mengangkat derajat kita, ya, insyaallah subhanahu wa taala, maka hendaklah kita kembali kepada bertaubat dari perjalanan dalam melakukan perjalanan tersebut, ya, perbanyak istighfar karena taubat adalah ibadah harian, rutinitas kita, ya, rutinitas harian kita yang dengannya ya hati akan menjadi bersih dan jiwa akan menjadi suci. Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah seluruhnya agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, yang selanjutnya dipastikan lagi. Dipastikan, ya, bahwa harta yang akan kita bawa, harta yang digunakan untuk melunasi, ya, kota haji tersebut,
ya, biaya keberangkatan kita betul-betul 100% halal. Tidak ada harta yang haram. Ya. Karena Allah tayyib, la yaqbalu thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menyukai yang baik. Harta yang digunakan, harta yang tidak baik digunakan dalam beribadah, dalam berdoa, dalam melaksanakan ibadah haji, maka Allah tidak menerima. Ya. Tidak ada nilai Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang yang mengkonsumsi, memakai hal yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haji, umrah, kita mungkin telah menginventarisir ya berbagai kesalahan kita. Telah mengumpulkan, datang karena ingin berdoa, memohon keampunan kepada Allah, tapi ternyata ya harta yang digunakan tidak halal. Ya, maka kata Nabi, anna yustajabulah. Bagaimana ibadahnya atau doanya diterima? Kita akan berpindah dari satu tempat, melaksanakan ibadah umroh, haji, Mina, Arafah, Muzdalifah, melontar jumroh, semuanya penuh dengan doa dan zikir. Kalau harta yang digunakan, harta yang haram, maka anna yustajabulah. Bagaimana akan dikabulkan? Kemudian hendaknya juga seorang ya yang menulis wasiat tentang hak dan tanggung jawab. Ini hal yang perlu diperhatikan karena perjalanan kurang lebih 21 hari, 3 pekan perjalanan, ya cukup lama, ya. Maka perlu kita menulis wasiat. Karena di zaman sekarang dengan memudahkan berbagai komunikasi dan media, ya. Maka dalam rangka, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, tidak pantas seseorang ya malam 3 hari 3 malam kemudian ternyata ya wasiatnya tidak tertulis, ya tidak tertulis untuk keluarga atau sanak famili dan ditinggalkan. Maka tulis wasiat tentang ketakwaan, wasiat tentang bagaimana anak-anak, keluarga, ya. Dan seandainya suatu yang Allah takdirkan terjadi, misalnya ya mungkin dia meninggal dan tidak sempat kembali, maka apa yang diwasiatkan. Nah, ini semua ya perlu kita lakukan. Kemudian ya wasiat tersebut ya berupa bertakwa kepada Allah. Juga hutang piutang yang mungkin ada dijelaskan di situ. Nah, ini semua hal yang harus dilakukan. Kemudian yang ke-8 adalah bersungguh-sungguh mencari teman yang baik. Nah, ini penting sekali. Kenapa Bapak Ibu sekalian rahimakumullah? Karena dengan teman yang baik, keberkahan akan menyertai kita. Dengan teman yang baik, kita akan termotivasi. Dengan teman yang baik, kita akan bersemangat gitu. Akan termotivasi dan terus memiliki semangat untuk dalam kebaikan. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian hal yang baik perlu ditingkatkan. Nah, ini berkah dari teman yang baik. Insya Allah, ya, Bapak Ibu sekalian menjadi calon jamaah haji tahun ini sudah sangat tepat yang memilih ya travel munatur yang insya Allah semua orang-orang yang insya Allah menjadi orang-orang yang soleh dan untuk terus juga memiliki semangat untuk menjadi lebih baik dalam perjalanan ya kita nantinya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya ya disunahkan juga tentunya berdoa. Doa bagi yang ditinggalkan dan doa bagi yang pergi. Doa bagi kita yang akan pergi meninggalkan keluarga, maka kita mengucapkan doa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wadai'u. Artinya aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan sia-sia titipannya. Tak akan sia-sia. Kita pergi nih, anak, ya, cucu, ya, ditinggalkan, orang tua, maka pada siapa kita titipkan? Pada tetangga? Bisa mereka menjamin? Menyelamatkan? Tidak. Kepada Allah terlebih dahulu. Allah, ya Allah, aku titipkan keluargaku, anakku, orang tuaku, cucuku kepada Engkau ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Kemudian kita tentu sampaikan kepada tetangga, saya akan pergi, tolong dipantau dan juga diperhatikan keluarga dan anak saya. Nah, baik. Kemudian doa bagi yang ditinggalkan, ya, melepas kepergian
maka diucapkan astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agama, amanatku, amanatmu, amanah, penutup amalanmu. Jadi anak keluarga berdoa, ya aku titipkan agama abi, umi pada Allah, amanah yang dipikulkan yang ada di pundak abi pada Allah, ya penutup amalan abi dan umi kepada Allah. Nah, ini doa. Karena perjalanan safar adalah bagian dari ya cobaan, ya azab. Kemudian kalau ditambah dengan doa zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan menambahkan ketakwaan kepadamu, wa ghafara dzambak, dan mengampuni dosamu, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunt, dan dimudahkan kebaikan bagimu di mana saja berada. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan tersebut. Nah, kemudian ya tentunya tidak membawa lonceng, seruling, anjing, dan insya Allah kita bukan, ya insya Allah terlepas dari itu semua. Karena itu semua ya hal yang tentu ya tidak malaikat tidak akan ya menemani rombongan yang dalam rombongan tersebut ada anjing, ada lonceng gitu ya. Karena itu bukan simbol orang beriman, ya anjing ya dan seterusnya. Begitu juga ya karena lonceng tersebut adalah merupakan seruling dari syaitan, al-jarasu zamir. Kemudian disunnahkan begitu kita membaca keluar rumah, ya untuk keluar rumah kita baca doa. Ini doanya, insya Allah semua dah hafal ya, sering keluar rumah. Nah, kalau yang mungkin tidak berdoa ya sekarang mungkin dibiasakan keluar rumah, yaitu doanya apa? Bismillah, ya dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berlindung atau aku bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Tawakal, bergantung kepada Allah, berpegang kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Kemudian ditambah juga dengan doa Allahumma inni a'udzu bika an adillah au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan. Au udalla, atau disesatkan. Au azillah, tergelincir, ya. Au uzallah, ya. Tergelincir, menyimpang, penyimpangan, atau disesatkan atau digelincirkan oleh orang lain. Nah, au azlima, atau buat kezaliman, au uzlama, atau dizolimi, au ajhala, atau berbuat kejahilan, au yujahala alaih, atau dijahili oleh orang lain. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW untuk ya dalam safar kalau kita yang keluar dari rumah. Kemudian begitu dalam perjalanan tadi ya, dalam kendaraan ya, sebelum kita melangkahkan kaki atau memulai perjalanan tadi, maka berdoa dengan doa yang insya Allah Bapak Ibu sekalian telah menghafalnya. Kalau belum ya harus dipersiapkan dari sekarang doanya. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, atau sebelumnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sebelumnya 3 kali takbir, kemudian subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan bagi kami, ya, hada perjalanan ini, ya, hewan tunggangan ini, ya, transportasi ini, wa ma kunna lahu muqrinin, tidak mungkin kami akan bisa menundukkan ya transportasi tersebut, dan kami akan kembali kepada Allah. Kemudian kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, aku memohon atau kami memohon kepadamu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, amalan engkau ridha ya Allah. Allahumma hawin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkan bagi kami perjalanan ini. Watwi anna, pendekkan ya Allah jarak ya perjalanan tersebut. Allahumma antas sahibul bis. Ya Allah, engkaulah yang menemani kami dalam perjalanan. Wal khalifah, dan yang menjaga, khalifah yang menjaga ya fil ahl, keluarga. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is sab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan ya dalam perjalanan. Kesulitan dalam perjalanan. Wa ka'abatil pandangan mata atau pandangan sesuatu pemandangan yang tidak baik. Naam. Wa su'il munqalab, dan ya kembali posisi kondisi kembali yang tidak baik ya, fil mal wal ahl, harta dan keluarga. Jangan sampai begitu kembali dari safar, yaitu ternyata harta kita sirna,
atau mungkin ya bangkrut, atau mungkin keluarga sakit dan seterusnya. Jadi kita memohon kepada Allah, tak kala kita kembali dalam kondisi baik, keluarga yang ditemui, hati temui masih tetap utuh dan baik terjaga. Nah, kalaupun ditambah begitu kembali mengucapkan ayibun, taibun, abidun, lirabbin hamid. Ayibun, kami kembali kepada Allah. Taibun dalam kondisi bertaubat. Abidun yang senantiasa beribadah kepada Allah. Lirabbina hamidun dan selalu memuji Allah Rabbuna. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah. Kemudian juga jangan safar ya sendirian. Kemudian begitu safar ya tentu ada amirus safar. Nah, tentu kalau kita perjalanan ibadah haji pasti ada nanti yang amir, mungkin sebagai pembimbing, mungkin dipilih sebagai amirnya. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah. Dalam kita perjalanan, bila mampir satu tempat ya untuk beristirahat, dan diusahakan jangan sampai kita bercerai-berai. Harus menjaga kesatuan, kebersamaan. Kenapa demikian? Karena dalam bercerai-berainya kita itu ya syaitan akan selalu berusaha untuk menggoda kita. Syaitan akan susah untuk merusak ya dan menyesatkan kita. Begitu kita ya mampir di satu tempat, jangan lupa mengucapkan doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Begitu mampir satu tempat ya, sampai di asal transit misalnya, ya kan? Di Madinah atau di mana pun ya tempat kita mampir, baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Setelah transit misalnya di Azizia atau di mana, ucapkan doa ini. Nah, kenapa? Ya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kejahatan ciptaan Allah. Barang siapa yang mengucapkan hal yang demikian itu, maka dia tidak akan yang mendapatkan gangguan sama sekali. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan apabila melewati dataran yang tinggi untuk bertakbir dan dataran yang rendah untuk bertasbih. Jadi Rasulullah SAW kalau yang naikkan tanjakan atau daratan yang tinggi, ya mendaki itu dia mengucapkan takbir. Kalau turun, ya maka mengucapkan tasbih. Karena biasanya kalau pendakian itu kan tinggi, maka seorang berasa lebih tinggi dan mungkin muncul kesombongan dalam dirinya, maka takbir Allah yang lebih besar. Kalau turun, itu biasanya turun tempat yang rendah gitu ya. Maka Allah Maha Suci dari ya yang demikian itu, maka kita bertasbih. Nah, itu hikmahnya. Kemudian ya di antara hal yang perlu diperhatikan, hendaklah dalam perjalanan kita selalu ya untuk melakukan amar nahi mungkar sama kita, menjauhi berbagai kemaksiatan dan dosa, hendaklah selalu menjaga kewajiban terutama salat pada waktu secara berjamaah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Terutama bagi kaum lelaki. Salat berjamaah itu mau kita mukim, mau kita musafir itu wajib. Ya. Dan insyaallah kita safar berjamaah, maka tentu akan selalu diingatkan tentang hal ini. Jadi kita berusaha jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat dan dosa tanpa yang tersembunyi, ya berbagai hal, karena itu akan mengganggu atau akan menghilangkan keberkahan dalam perjalanan kita. Hendaklah senantiasa memiliki akhlak yang mulia, sabar, ya suka membantu, ya dan harus sabar. Ithar, apa itu ithar itu? Mengedepankan, mengutamakan saudara pada diri sendiri. Ini adalah akhlak yang luar biasa. Mungkin secara perasaan kita, kenapa? Saya kan butuh juga, sama-sama safar kok. Saya yang butuh. Ya, tapi tatkala kita memberikan sesuatu yang itu hal yang baik, ternyata saudara kita lebih membutuhkan, lebih mengutamakan mereka. Yakinlah dengan cara seperti itu Allah akan berikan balas yang lebih baik dan pasti akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla perjalanan seseorang. Perlu kesabaran, pemaaf, ya, lemah lembut, santun, tawadhu, dermawan, toleran, dan juga sifat malu. Jadi ini harus semua ditumbuhkan. Ini semua akhlak yang mulia. Maka tadi disampaikan di awal pembahasan kita, safar itu akan menyingkap ini. Siapa orang-orang yang selama ini terdidik atau tumbuh dalam perilaku dan sikap yang baik dan akhlak yang mulia. Akan tampak orang suka, yang sabar. Apalagi perjalanan haji buat sekalian. Luar biasa. Ya, dan biasa yang banyak terjadi,
Ya, mudah-mudahan kita memaklumi, kendati paham saya ingin menyampaikan bukan karena ingin ya uh, ada sesuatu ya niat lain dari di balik itu semua, seperti perjalanan kita dengan Munatur. Dia telah berusaha untuk memberikan ya dan melakukan semua berbagai semua ya regulasi ini telah diikuti, aturan dan semua dilengkapi pelayanan. Tapi yang namanya perjalanan haji Bapak sekalian, ya sebaik apapun rencana dan pasti di sana ada titik-titik yang kita kadang tidak diduga. Itulah perjalanan haji tadi. Segala telah diantisipasi, tapi ada aja. Nah, dan pengalaman kita yang saya udah berangkat mungkin 2 tahun, kalau bisa berangkat mungkin yang ketiganya, Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kesabaran, luar biasa. Ya, kalau kita tidak sabar terus, hati menggerutu terus. Hati terus ya ini malah merusak ya konsentrasi dan khusyuk kita. Apalagi mungkin sikap kasar pada yang lain, tidak tawadhu, emosional yang berlebihan dan terus ya gitu tidak mengontrol diri dan jiwa. Ini berbahaya. Nah, baik mungkin sama suami istri atau pada orang lain atau mungkin tetangga atau mungkin ya teman mungkin berdampingan atau mungkin yang sekamar gitu ya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Ya, terus saling membantu, kemudian ya ringan tangan dalam membantu, ya bekerja sama, tolong menolong, berkolaborasi. Nah, ini yang terus akan kita tanamkan nilai seperti dalam perjalanan kita. Kemudian ya tentu begitu sepulang nanti dari perjalanan ada juga ibadah harus dilakukan, diantaranya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat 2 rakaat biasa di masjid terdekat dari rumahnya. Tapi kalau itu pun tidak bisa dilakukan karena mungkin masjid jauh, ya maka tidak ada masalah. Bapak sekalian rahimakumullah. Itu diantara ada yang harus diperhatikan. Nah, diantara hukum yang harus diperhatikan tentang bagaimana ya hukum karena dalam beribadah, ya hukum dalam ibadah. Karena perjalanannya laqit atau minal adab, perjalanan ada hal yang bagian dari kesulitan dan disilakan Nabi qit'atu minal azab, itu bagian dari atau bagian dari azab sulit ya. Kendati dengan berbagai kemudahan transportasi zaman sekarang tetap yang nama perjalanan ya duduk 9 jam ya perjalanan dari Jakarta mungkin transit mungkin di mana ya melelahkan dulu. Maka agama kita alhamdulillah agama yang dibangun di atas prinsip kemudahan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi, agama memberikan dispensasi dalam ibadah, salat, maka ada yang dinamakan salat qasar, ada juga menjamak. Ini hal yang terpenting. Ya. Mengqasar. Kapan boleh mengqasarnya dan kapan boleh menjamaknya. Nah, adapun mengqasar maksudnya ya salat yang 4 rakaat disingkat menjadi 2 rakaat. Ya, menjamak ya jamak antara 2 salat tadi. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, itu. Bagaimana hukumnya? Pertama tentang masalah mengqasar. Ya, ini hal yang disyariatkan. Bahkan para ulama menjelaskan hukum asal salat dalam perjalanan itu diqasar. Ya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubin." Wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di permukaan bumi, falaysa 'alaikum junah, tidak ada ya junah, yaitu hambatan bagi kalian, alas atau tidak ada masalah bagi kalian antaqsuru minas shalah, untuk mengqasar salat in khiftum ayattinakum alladziina kafaru, jika kalian khawatir orang kafir akan ya memfitnah kalian, yaitu akan ya membinasakan kalian. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubin, sesungguhnya kafir itu adalah musuh nyata bagi kalian. Nah, sekarang kan tidak aman. Kan tidak ada lagi orang ancaman dari orang kafir, aman kita. Masa boleh juga mengqasar? Nah, ini juga yang pernah ditanyakan sebagian sahabat pada Nabi. Gimana ya Rasulullah SAW? Ya, Pak Rasul mengatakan mengqasar itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dispensasi dari Allah, sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqah. Ya, sedekah.
Allah Subhanahu yuhibbu an tu'ta khasa'nam rukhasahu kama an tu'ta azaimahu. Allah itu sangat cinta, senang kalau hal-hal yang dispensasi itu dilakukan, diterima sebagaimana hal diwajibkan itu dilaksanakan. Jadi ini adalah hukum asal bahwa mengqasar itu hukum asal solat dalam safar, ya. Hal bahkan sebagian para mengatakan itu hal yang wajib karena Allah perintahkan. Nam sadaqah. Tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqah. Nah, di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, hadis Aisyah, faradallahu salahina faradah raka'atin. Ya, tatkala Allah mewajibkan salat pertama sekali itu 2 rakaat. Raka'atin fil hadar was safar. 2 rakaat dalam keadaan mukim dan dalam keadaan berpergian. Ya, berpergian. Fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Kemudian salat perjalanan ditetapkan 2 rakaat, kemudian ditambah 2 rakaat dalam salat mukim, ya. Jadi 4 rakaat bagi yang mereka yang tidak berjalan perjalanan. Ini menunjukkan bahwa mengqasar tersebut, ya, adalah hal hukum asal dalam perjalanan. Hukum asal dalam perjalanan. Thayyib. Sehingga mana yang lebih utama? Ya, mengqasar. Nah, mengqasar itu yang lebih utama. Karena sebagai yang tadi jelaskan, itu hukum asalnya. Bahkan sebagian mengatakan itu wajib. Sebagian ulama mengatakan itu wajib. Nah, hadis riwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrah an tu'ta ma'siyatu. Allah itu mencintai dilaksanakan, ya, keringanan yang diberikannya sebagaimana membenci melakukan kemaksiatan kepadanya. Dalam riwayat lain sebutkan, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu, ya, senang apabila, ya, kemudahan itu dilakukan, diterima, dilaksanakan, dan sebagaimana Allah mencintai bahwa pelaksanaan perintah-perintah dan kewajiban itu dilakukan. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, ini hukum asal. Tayyib, berapa jarak, ya, perjalanan, berapa kilo jalan perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqasar? Ada perbedaan di kalangan para ulama, ada yang tidak membatasi, ada yang mengatakan selama itu termasuk perjalanan, boleh mengqasar. Tapi yang lebih berhati-hati dalam hal ini, ya, jumhur mengatakan bahwa jarak tempuh, ya, perjalanan yang diperbolehkan untuk qasar itu kurang lebih 85 km. Ya, yaitu 48, ya, mil, 85 km. Itu yang dijelaskan oleh banyak para ulama, yaitu jumhur, bahwa jarak tempuh safar yang diperbolehkan untuk mengqasar adalah kurang lebih 48 mil atau, ya kurang lebih 85 km. Nah, itu. Kan nanti sebagian para ulama mengatakan selama itu dinamakan safar dalam sebuah, ya, atau tradisi setempat mengatakan itu safar, ya, diperbolehkan. Tapi untuk lebih berhati-hati, maka ini yang dikatakan jumhur itu lebih utama. Nah, dalam hal ini. Baik. Nah, waktu memulai mengqasar kapan? Jelaskan Imam Ibnu Munzir bahwa ijma' para ulama bahwa barang siapa yang ingin bepergian maka boleh mengqasar kapan? Idza kharaja an jami'il buyut minal qaryati kharaja min. Apabila, ya, seseorang telah melewati perumahan penduduk, ya, daerah atau kampung halamannya. Itu seperti itu. Kampung halamannya. Nah, karena dahulu kita mengetahui rumah seperti sekarang tidak sepadat sekarang, kan begitu. Nah, tapi lalu bagaimana dengan sekarang ini? Ya, kalau udah kita safar, keluar dari mungkin, ya, kabupaten atau mungkin keluar dari desa kita, ya udah, itu udah safar gitu. Itu maksudnya. Karena kita melihat rumah, ya, berdampingan terus. Nah, mungkin berapa kecamatan, berapa desa itu, ya, tidak putus-putus rumah tersebut, artinya berdampingan terus. Berarti kan belum juga belum keluar juga dari, ya, perumahan tersebut. Tidak demikian. Tapi begitu seorang telah keluar dari perumahan tempat tinggalnya, ya, atau kampung halaman tempat tinggal, maka sudah diperbolehkan untuk mengqasar. Naam. Ini
ijma para ulama. Jadi bukan, adapun sebelum dia safar. Nah, sebelum dia safar, bolehkah menjamak? Jawabannya boleh. Ya, sebelum dia melangkah haji. Ya, bolehkah dia menjamak? Dikatakan boleh, tapi belum boleh mengqasar. Ya, gitu. Misalnya dia belum berangkat atau berangkat udah masuk waktu zuhur. Dia sholat zuhur dulu. Tapi dia belum berangkat, belum pergi. Ya, belum pergi, maka dia sholat ya 4 rakaat. Tapi karena perjalanan nanti begitu pergi zuhur, nanti asar sampai maghrib. Maka dalam hal ini dia langsung menjamak saja untuk sholat asarnya. Menjamak di sini sholat asarnya tetap disempurnakan 4 rakaat dan dia belum safar. Nah, maka daripada nanti juga asar turun lagi mungkin ya dia membutuhkan waktu, maka dia boleh menjamak dari awal gitu ya. Menjamak dari awal sebelum dia berangkat. Nah, boleh seperti itu. Tapi mengqasar belum. Kapan boleh mengqasar? Bila dalam perjalanan sudah keluar dari ya desa tempat dia berdomisili atau kampung atau perumahan tempat dia berdomisili. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, oleh karenanya ini harus diperhatikan ya. Nah, perjalanan kita yang nantinya insyaallah rutinnya terjelas, maka selama perjalanan ibadah haji kita, sampai kapan kita boleh mengqasar? Ya, sampai kapan kita boleh mengqasar? Apakah masih selama dalam perjalanan boleh mengqasar? Atau bila seorang hanya boleh mengqasar bila sudah sampai ke tempat tujuan, ya hanya apa namanya itu 4 hari 4 malam, ya. Setelah itu selebihnya dia ya menyempurnakan. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, ini dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa diperbolehkan mengqasar selama seorang masih dalam perjalanan. Kan tapi bila dia berniat untuk menetap di suatu tempat lebih dari 4 hari, maka ia menyempurnakan sholat. Sehingga ya, kecuali kalau niatnya belum jelas ini. Sebentar lagi ya mungkin mau besok mau pulang, ternyata ditunda. Niat lagi ya, belum, artinya dia tidak niat menetap. Maka dalam hal ini ya boleh mengqasar. Tapi kalau dia niat menetap, ya, maka tentu dalam hal ini dia ya melaksanakan sholat secara sempurna, tidak mengqasar. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah. Syekhul Islam menjelaskan bahwa bila seorang berniat untuk menetap suatu tempat arba'atan, menetap suatu tempat selama 4 hari, pamadunaha, nah, dan yang kurang dari itu, maka dia ya mengqasar salat sebagaimana Nabi SAW waktu masuk ke Mekah, ya. Nabi SAW ya waktu masuk Mekah, karena beliau ya menetap di Mekah 4 hari, ya beliau mengqasar salat. Wa in kana aktsar, jika lebih dari itu ini niza. Lebih dari 4 hari menetap ya itu niza. Nah, ada yang mengatakan wal ahwat yutimmas shalah. Jadi perbedaan ada Bapak sekalian. Jadi kalau ya masih perjalanan masih 3 hari, masih tetap mengqasar. Kalau udah 4 hari sampai 4 hari menetap, nah sekarang masih mengqasarkah atau menyempurnakan? Ada khilaf para ulama. Tapi kata Syekh Utsaimin yang lebih ahwat, yang lebih berhati-hati itu, yang lebih utama an yutimmas shalah. Jadi kalau sudah lebih dari 4 hari, ya, maka lebih utama dia itu yutimmas shalah, melengkapkan salatnya. Wa amma idza qala, apabila dia mengatakan ghadan usafir atau ba'da ghadin. Jadi kalau berniat, kata kuncinya berniat untuk mukim. Oke, berniat untuk mukim. Tapi kalau dia mengatakan besok saya akan pulang atau ba'da ghadin gitu pulang gitu ya. Nah, artinya atau tidak berniat muqam. Tidak berniat dia itu menetap, fa'innahu yaqsur. Nah, keberangkatan kita nanti kita niatnya apa?
kan tidak ingin menetap di sana. Kan begitu. Hanya menunggu waktu ya selesai haji pulang, kan begitu. Jadi tidak menetap. Jadi kita berangkat bukan menetap di sana, meniat di sana, menetap gitu. Nah, maka dalam hal ini selama itu tidak berniat untuk menetap, selama tidak berniat, saya ulangi lagi, selama tidak berniat untuk menetap, maka boleh mengqasar. Nah, kenapa? Kata Syekhul Islam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menetap di Mekah bid'ata asyara yauman. Bid'ata asyara itu ya lebih dari 10 hari. Jadi 13 sampai 19 hari itu bid'ata asyara yauman. Yaqsuru shalah, beliau mengqasar salat. Wa aqama bi Tabuk 20 lailah. Yaqsur. Dan di Tabuk, beliau waktu perang Tabuk itu 20 malam mengqasar salat. Karena beliau pergi ke sana berjihad bukan untuk menetap. Begitu juga waktu di Mekah, ya, beliau bukan untuk menetap. Maka dan beliau bukan ya udah pindah ke Madinah, kan begitu. Nah, maka beliau tetap mengqasar. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dari sini kita memahami keberangkatan kita nantinya di Mekah selama menunggu di masjid apa namanya itu, Allahumma shalli Muhammad, ya di transit gitu ya. Itu kita menunggu, bukan menetap. Ya, ini harus dibilang. Jadi niat kita bukan menetap. Maka tentu yang pertama kita mengqasar sholat. Taib. Di Mina secara khusus. Nah, di Mina secara khusus, ya. Nanti di Mina, itu tanggal 8, nanti kembali lagi di Mina gitu ya, setelah di Muzdalifah, dari Arafah Muzdalifah ya, tetap kita akan mengqasar salat 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Seperti itu. Tapi tidak dijamak. Itu sunnahnya. Tidak dijamak. Jadi mengqasar. Kecuali kalau dibutuhkan. Nanti di Mina mungkin nafar awal. Misalnya kita harus sulit untuk turun lagi untuk sholat. Gitu ya. Harus kita sekarang gitu. Soalnya ya tidak ada masalah. Tapi hukum asalnya di Mina yaitu selama mabit di Mina itu sholat 2 rakaat. Itu diqasar. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan sholat sunnah? Bolehkah Ustaz? Ya, bolehkah? Atau di dalam sholat sunnah, ya sholat sunnah di atas kendaraan. Sebelumnya sholat sunnah. Kalau kita di atas kendaraan, ya sholat, ya atau sholat wajib pun, ya. Gimana kiblatnya? Bagaimana kiblatnya? Yang pertama, tentu dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang yang melakukan sholat itu hukum asalnya menghadap kiblat. Nah, lalu bagaimana dengan perjalanan? Bisa jadi berputar haluan. Ya, pertama mungkin hadap ke ya, barat, setelah itu udah dengan perjalanan ya rutenya menghadap ke utara atau selatan gitu ya. Nah, berubah. Maka begitu kita sholat pertama itu adalah dipastikan menghadap ke kiblat. Hadap ke kiblat, ya, menghadap kiblat. Walaupun dalam pesawat misalnya, dan biasanya kalau pesawat ya Saudi atau yang lain itu ada tempat sholat biasanya, dan itu dia ada arah kompas untuk mana arah kiblat. Nah, itu akan lebih simpel. Tapi bagaimana dengan perjalanan mungkin di kereta atau yang lain, maka dipastikan pertama kalau ada tempat sholat ya kita sholat, ya berdiri dulu mencari arah kiblat mana. Setelah itu kalaupun berputar haluannya, ya karena rutenya begitu tidak ada masalah, ya begitu. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, kemudian apakah dalam perjalanan sholat, perjalanan safar kita juga disyariatkan melaksanakan sholat sunnah? Ini pertanyaan. Ya mungkin Bapak Ibu ya terbesit begitu ya. Oh, boleh sholat sunnah. Biasa saya sholat rawatib Ustaz. Ya, mungkin. Kemudian sholat duha, qiyamul lail. Nah, kalau perjalanan, apakah ada dispensasi? Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jelaskan para ulama bahwa dalam perjalanan itu jika yang wajib saja boleh diqasar, apalagi amalan yang sunnah, gitu ya. Maka rawatib yang 12 ini, rawatib yang 12 itu, rawatib yang 12 apa itu? Sebelum subuh 2 rakaat,
Sebelum zuhur 4 rakaat, dua rakaat ya. Kemudian setelah zuhur 1 rakaat. Kemudian maghrib, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. 12. Ini rawatib. Nah, rawatib ini tidak disyariatkan dalam perjalanan. Lalu bagaimana dengan sholat-sholat yang lain? Sholat duha misalnya, sholat witir, ya, sholat tahajud, gitu ya. Bolehkah? Jawabannya boleh. Ya, masih disyariatkan duha. Sholat witir apalagi. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada sholat yang tidak pernah, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kendati dalam perjalanan. Apa itu? Sholat 2 rakaat sebelum subuh, rakaatain qabla al-fajr, dan sholat witir, sholat ganjil penutup sholat. Nah, ini kita usahakan Bapak sekalian rahimakumullah, ya, jangan sampai tinggal. Jadi sebelum subuh, kendati dalam perjalanan kita berusaha ya untuk melakukan hal itu. Witir juga, naam. Nah, ini hal yang harus dipahami bersama. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ada sholat rawatib, sholat sunnah, sholat duha boleh, ya. Malam sholat witir, kemudian sholat tahajud boleh. Tapi yang rawatib ini dapat ya keringanan. Jika sholat wajib dapat keringanan, apalagi sholat sunnahnya. Begitu. Nah, ini landasannya, hadisnya itu kesimpulan yang sampaikan tadi. Rasulullah SAW selama perjalanan yaitu ya melaksanakan sholat secara qasar dan tidak melakukan yang rawatib. Nah, sehingga Bapak sekalian rahimakumullah, Ustaz, kalau saya misalnya ke Madinah, kan masih musafir. Di sana ada sholat, ya, saya mungkin sholat berjamaah, masjid, zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Biasa kebiasaan waktu di Indonesia ya rawatib. Tapi sekarang kan musafir status saya. Apakah saya juga boleh meninggalkan? Ya, atau tidak sholat sunnah gitu? Ya, kalau Nabi SAW itu sunnahnya. Maka kita katakan seorang dalam perjalanan, dia betul-betul hanya melaksanakan sholat yang fardu, rawatib tidak dilakukan, tapi sholat sunnah itu lebih utama. Lebih utama. Ya, dari yang melakukan rawatib. Tapi kalau dilakukan rawatib, pahala ya pahala. Tapi yang keutamaannya, kenapa? Loh Ustaz, masa iya? Ini sholat wajib dia, tambah sholat sunnah. Kan lebih banyak pahalanya. Nah, permasalahan banyak pahala dan keutamaan itu kan tidak ada dengan perasaan kita. Maka saya katakan, kalau saya kebiasaan saya, bagus sekalian, kalau saya bersafar, ya saya makan sholat yang wajib saja. Keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi sholat 2 rakaat sebelum subuh atau witir ya, jangan sampai tertinggal. Nah, begitu. Kenapa? Ya Rasul selama perjalanan di Makkah hanya melakukan yang wajib saja. Yang wajib. Rawatib tidak melakukan kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan witir tadi. Nah, adapun rawatib yang lain beliau tidak lakukan. Tapi kalau dia mukim di Madinah, ya beliau lakukan hal itu. Yaitu sunnah Nabi SAW. Jadi beliau di Makkah, tanah yang suci. Nah, kan beribadah di sana, di Masjidil Haram, di Makkah secara umum adalah 1.000, 100.000 kan begitu, di alf ya, alfnya. Nah, 100.000 salat fi jahada bi alfi salat, mi'ati salat, 100.000. Keutamaannya luar biasa. Tapi kan adalah sunnah, ini ajaran Nabi SAW, maka yang mengikuti beliau lebih utama. Gitu. Itu permasalahannya. Barakallahu fikum. Kemudian, ini yang tadi saya sampaikan, tidak melakukan salat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum salat subuh dan witir. Ini kesimpulannya. Nah, baik. Kesimpulan tadi yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian adapun salat witir atau salat sunnah mutlaqah yaitu ya, salat sunnah secara mutlak itu diperbolehkan. Duha misalnya ya, salat wudu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian salat tawaf, kalau ada salat gerhana, tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid, kita masuk ini ke masjid, maka sebelum duduk tahiyatul dulu. Gitu. Jadi salat yang mutlaqah boleh. Salat duha, salat tahajud, salat sunnah yang ada sebabnya, salat wudu, salat tawaf, salat gerhana, tahiyatul masjid dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau salat
Ya, menjamak salat ya sebagaimana yang hukum yang kedua tentang menjamak salat ya. Ini adalah juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh kita menjamak. Dan jamak ini Bapak Ibu sekalian, menjamak salat itu tidak berkaitan dengan perjalanan. Jadi berbeda dengan qasar, itu bedanya. Mengqasar itu berkaitan dengan safar. Menjamak berkaitan dengan kebutuhan. Gitu. Jadi saya ulangi, menjamak itu sering kebutuhan. Kalau mengqasar perjalanan. Dan bisa digabung qasar dan jamak. Bisa terpisah. Gitu ya. Ini harus dibedakan. Jadi diperbolehkan. Ada kebutuhan. Seorang dokter misalnya. Dia melakukan operasi ini. Butuh jam mungkin 10 jam. Mulai misalnya jam eh, jam 9 misalnya. 9 zuhur, asar kan terlewat. Bolehlah dia menjamak. Seandainya nanti mungkin atau mungkin dia mulai dari salat zuhur misalnya. Di salat zuhur dulu, boleh nggak menjamak? Jamak ya asar langsung. Begitu. Nanti mungkin isya tunda seperti itu. Seandainya ya, seandainya dia mulai pagi butuh mungkin ya belasan jam untuk operasi yang sangat ya rumit sekali. Masalah nyawa ini. Sehingga mungkin zuhur, asar, bahkan maghrib isya ya terlewatkan. Nggak bisa kalau dibiarkan, kalau dia pergi sholat dulu ya bahaya pasien. Ini kondisi darurat. Ya selesaikan, selamatkan, bantu. Ya nggak bisa ditunda. Gitu. Selain tentang masalah ya sholat kepada Allah, Allah berikan keringanan. Boleh dia menjamak tadi. Seperti itu. Nah, jadi karena juga perjalanan kita haji adalah perjalanan yang mungkin butuh waktu, maka dan itu jelas sangat membutuhkan ya apa namanya itu perjalanan yang tidak bisa mungkin mampir ya seketika begitu aja atau tanpa ada perencanaan atau mungkin rute yang telah ditentukan, maka kita tentu mengambil kemudahan menjamak ya seperti itu. Bapak sekalian rahimakumullah. Itulah ya beberapa hal ya yang bisa disampaikan, nanti mungkin dengan sesi tanya jawab akan bisa kita sampaikan hal yang lain. Ya, selamat ya semoga meraih haji yang mabrur, semoga diberkahi di bulan Syaban ini dan diberi kemuliaan bisa bersua dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas tausiahnya yang Masya Allah luar biasa sekali. Kita menyimak dan Bapak Ibu juga tentunya menyimak penjelasan dari Ustadz. Saat ini izinkan saya untuk menjelaskan, untuk menyampaikan resume dari penjelasan yang tadi Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah safar itu menyingkap pribadi seseorang. Dan yang kedua adalah kita diharapkan dalam perjalanan safar nanti memperbanyak doa, dan tadi Ustadz sudah menyampaikan ada banyak sekali tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan itu, seperti doa naik tangga, kemudian turun tangga, kemudian dan doa-doa yang lain itu. Dan yang ketiga adalah mendahulukan orang lain atau yang dikenal dengan dalam kaidah fikih al-isar ya Ustadz ya. Al-isar fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub itu. Masya Allah tadi Ustaz menyampaikan bahwa nanti insya Allah dalam perjalanan kita hendaknya dianjurkan untuk lebih mengutamakan orang lain dan itu dicintai oleh Allah dan nabinya itu. Dan yang keempat adalah dalam safar lebih utama kita menggunakan kemudahan yang Allah berikan yaitu qasar dan jamak itu. Lalu yang kelima adalah jarak minimal safar untuk qasar adalah 85 km atau 80 mil. Dan kemudian yang enam, tadi saya menyampaikan bahwa sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat qabliyah subuh dan sholat witir, meskipun beliau dalam keadaan safar. Dan inilah mudah-mudahan kita bisa meniru dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan safar nanti, dalam perjalanan haji maupun nanti ketika Bapak Ibu sudah kembali ke tanah air. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya
terlihat Bapak atau mungkin Bapak Ibu Reza ya. Silakan bisa open mic dan kemudian langsung bertanya. Bapak Reza. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ahlan salam Bapak Reza, silakan. Izin bertanya Ustadz, ada beberapa pertanyaan ya. Nomor satu, kasusnya ketika di hari Jumat ya. Saya dalam perjalanan misalnya dari luar kota ke Jakarta, kan kita tinggalnya di Jakarta ya. Nah, sampai di Jakarta perkiraannya masih jam. Jadi gini, berangkat misalnya dari Bandung itu jam 1 siang. Nah, kan itu hari Jumat ya. Apakah saya melakukan qashar juga? Karena kan di sholat Jumat gimana tuh cara qasharnya? Atau qashar dan jama? Karena akan sampai di Jakarta misalnya perkiraannya masih jam 3 sore, belum masuk asar juga. Nah, apakah saya tetap wajib sholat Jumat? Apakah opsi yang kedua saya melakukan qashar? Ataukah yang ketiga saya melakukan jama zuhur dengan asar? Karena sampai di Jakarta akan sampai jam 3 sore gitu kan. Belum masuk asar juga. Kasus yang kedua kebalikannya. Kalau tadi kita dari luar kota ke Jakarta, sekarang dari Jakarta kita keluar kota. Ya mungkin tadi udah dijelaskan, mungkin saya perlu konfirmasi lagi. Berangkat zuhur gitu kan. Artinya kita bisa sholat zuhur. Apakah kita sampai di luar kota itu asyar gitu? Apakah kita tetap melakukan qashar atau masing-masing sholat seperti biasanya yang zuhur di Jakarta, nanti di Surabaya baru asarnya di qashar atau kita jama gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah jadi mengkonfirmasi aja perjalanan haji kita itu selama 3 minggu itu dianggap kita itu ya Ustadz, kita lagi melakukan safar ya. Jadi kita bisa melakukan qashar di perjalanan haji itu dan atau bila kita membutuhkan kita melakukan jama itu ya selama 3 minggu itu perjalanan. Itu aja sih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan. Ya, silakan Ustadz. Pertama adalah tentang konsep safar qobliyah mungkin saya. Kalau bisa saya tadi sih sebutkan ada qobliyah dan kemudian kedua adalah safar ba'diyah dan kemudian adalah yang ketiga perjalanan haji kita termasuk safar apa tidak seperti itu. Silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Reza ya. Tadi poin pertama yang juga berkaitan dengan hari Jumat. Ini juga ya hal yang penting. Nah, apakah seorang tetap sholat Jumat, kemudian mungkin setelah itu dia menjama atau muqashar atau bagaimana? Berkaitan dengan sholat Jumat, dijelaskan dalam kitab-kitab fikih tentunya, bahwa Jumat itu wajib bagi mereka yang mukim. Ini yang harus dipahami. Syarat wajib Jumat itu mereka yang mukim menetap. Ya, harus dibedakan wajibnya. Tapi bolehkah yang musafir Jumat? Ya boleh gitu ya. Tapi tidak wajib. Bagi yang mukim tidak safar, maka itu yang wajib bagi dia Jumat. Tapi ke dalam perjalanan seorang yang musafir Bandung, Jakarta atau mungkin Surabaya ke Jakarta gitu. Pas hari Jumat, ya kan tadi Nabi itu lebih memilih safar mulai pada hari Kamis gitu. Itu ada juga hadis mungkin seperti hari Kamis. Jadi kalau mampu menunda perjalanan kita tidak Jumat agar kita bisa melaksanakan Jumat karena itu sholat sekali sepekan kan begitu, itu lebih baik. Tapi seandainya nggak ada pilihan mau safar hari Jumat, ya ada tugas yang harus dan juga ya suatu kondisi yang harus kita safar hari Jumat. Nah, maka begitu telah kita pergi keluar dalam kondisi safar, maka terhitung safar, tidak wajib Jumat. Ya, mukim bagi yang mukim tidak musafir ya. Itu yang wajib Jumat. Nah, oleh karena itu kalau kita sholat ya sudah sampai ke bandara gitu kan. Pas sudah masuk waktu zuhur, berarti masuk waktu Jumat, dari Jumat. Lalu kita musafir, maka tentu dalam hal ini kita sudah diperbolehkan mengqashar. Sholat 2 rakaat. Niatnya apa ya? Zuhur kitanya. Zuhur. Bukan Jumat. Kan Jumat itu harus berjamaah.
Harus ada khatibnya, ada imamnya, dan ada khutbahnya kan begitu. Adapun yang sholat musalla di masjid, musalla di bandara misalnya. Nah, tapi seandainya ada bandara di musalla, masih nuntut waktu, gitu ya, boleh nggak apa-apa, boleh, boleh, boleh ikut. Tapi kalau itu sangat merepotkan, harus lagi nunggu apa sementara harus kita check in lebih awal gitu ya, maka sholat zuhur, kita hitung zuhur tentu 2 rakaat. Nah, kemudian setelah itu bisa langsung dijamak ya dengan asarnya seperti itu. Tapi seandainya kirakan ya nanti asar udah sampai di rumah misalnya di Jakarta, ya lebih baik ditunda asarnya sampai di rumah seperti itu. Nah ini, jadi ini yang lebih utama dalam kondisi seperti itu. Sebaliknya yang tadi mungkin pulang ke tadi pergi ya, ini pulang mungkin dari tempat lain, hampir sama hukumnya seperti itu. Jadi kalau memungkinkan nanti pulang udah sampai rumahnya udah misalnya apa namanya itu, tadi sebelum perjalanan tadi pulang tapi sampai Jakarta misalnya masih jam 3 belum asar, tidak ada masalah, boleh. Tapi lebih baik kalau seandainya sampai di rumah dan itu masih bisa, dan sampai di rumah dan kita udah alhamdulillah bisa sholat asar lagi bisa berjamaah di masjid, ya lebih baik ditunda. Tapi misalnya kondisi mungkin dalam perjalanan biasanya letih dan capek begitu, ya tidak ada masalah di jamak sehingga nanti begitu asar bisa langsung istirahat di rumah. Tidak ada masalah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada kebutuhan gitu. Kemudian sama halnya dengan kembali tadi Surabaya atau ke Jakarta, atau Surabaya sama seperti itu. Jadi intinya kalau kita dalam perjalanan seandainya sudah masuk waktu, sholat dulu. Ya, tapi sebelum masuk waktu, ya berarti bisa ditakhir jamaknya. Itu ya. Nanti di waktu sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau seandainya sudah masuk waktu, bisa masih ditunda dalam perjalanan, maka sholat dulu, qasar kemudian dijamak sehingga jamak takdim gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Adapun masalah tadi yang ketiga tadi apa tadi? Selama kita di tanah suci, Mina, ya itu terhitung safar. Jadi kita tujuan ke sana bukan untuk menetap, transit, ya Mekah, ke Madinah, Mekah, kemudian di hotel transit, nanti ke Mina, setelah itu nanti ya ke hotel dekat haram gitu ya kan, nanti baru tawaf wada terakhir kemudian pulang. Jadi kita bukan ingin menetap, maka berlaku dalam hal ini hukum musafir sebagaimana Nabi SAW waktu di Mekah tadi ya lebih dari 13 hari ya beliau mengqasar. Waktu perang Tabuk juga beliau 20 hari ya tidak menetap, beliau mengqasar. Nah begitu. Wallahu a'lam. Kemudian dalam masalah menjamak tadi, ada sebagian mungkin memahami kalau jamak itu ya berarti kalau di waktu zuhur dan asar atau di waktu asar kemudian zuhur takhir, maka dia sholat asar dulu baru zuhur. Tidak demikian. Jadi urutannya tetap bagus sekalian. Jadi waktu urutannya apa ya, sholat zuhur dulu, asar, maghrib, isya. Jangan dibalik. Jadi bukan berubah dengan alasan karena waktunya di sholat zuhur, di sholat asar berarti asar dulu baru zuhur, tidak demikian. Tetap zuhur dulu baru asar. Ya kalau di waktu zuhur jelas zuhur dulu baru asar. Gitu. Tapi kalau seandainya takhir, tetap waktunya sesuai dengan urutan sholat tadi. Ya zuhur, asar, maghrib, isya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi syarat wajibnya sholat Jumat itu bagi orang yang mukim ya. Jadi Bapak Ibu yang dalam dalam mukim. Sehingga Bapak Ibu yang dalam safar. Mukim dan laki dan balik kan begitu ya. Kalau ibu-ibu tentu tidak wajib. Tapi boleh nggak sholat Jumat? Mungkin ada pertanyaan. Kalau nanti di Mekah Ustaz, kami ke masjid atau di Madinah, Masjid Nabawi atau Mekah hari Jumat, boleh nggak kami hadir? Boleh. Permasalahannya wajib atau tidak? Nggak wajib. Gitu. Nah. Baik, jazakumullah khairan. Semoga mudah dipahami. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada lagi pertanyaan? Jika berkenan juga silakan bisa menuliskan di chat komentar, nanti kami akan membacakan. Silakan Bapak Ibu yang berkenan bisa raise hand, kemudian bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz. Oh ya, silakan bisa memperkenalkan Bapak dengan Bapak Ibu siapa? Saya Khairullah. Oh ya, silakan. Pertama,
Saya ingin memastikan kalau misalkan bertamasya atau berlibur bersama keluarga itu termasuk safar mubah ya. Kalau dari slide itu hanya tertulis bisnis, Ya, kegiatan bisnis. Kemudian yang kedua terkait misalkan kita umroh nih, transit ke negara ataupun tempat transitnya itu yang bisa melalaikan kita, misalkan tadi apakah masih termasuk safar mubah dalam dalam kondisi transit seperti itu. transit misalnya ke Eh, mana? Transit Turki gitu ya. Atau Turki dulu. jadi saya sempat pernah eh, melihat ada travel yang transit ke Irak misalkan Ustaz. Oh iya, Dan setelah saya lihat-lihat ternyata di sana itu kan banyak Syiah ya, masih banyak Syiahnya. Tapi memang ada tempat-tempat ziarah yang misalkan Ya, makam eh, ulama ya yang bisa dikunjungi di sana. Tapi setelah di sana tuh masih dominasi itu Syiah dan syubhat-syubhatnya itu masih terlihat seperti itu Ustaz. ya, 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 Jadi intinya itu adalah apakah transit kita itu memang kemudian akhirnya kita akan melakukan umroh atau ibadah, ya, tapi ketika transit itu termasuk safar yang masih dibilang mubah. ya. Jazakallah khair Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih. Yang pertama ya termasuk itu kan disebutkan bisnis itu kan salah satu contohnya saja. Kita pergi bertamasya ya bersama keluarga yang mubah karena itu refreshing tidak ada masalah, bahkan ya termasuk kalau niatkan untuk bagaimana bisa menggerakkan keluarga agar mereka yang suasana yang bisa mendatangkan kedamaian dan keharmonisan semua keluarga itu hal bahkan bisa menjadi ibadah kalau niat seperti itu. Tapi kalau secara prinsip bertamasya ke tempat yang ya bukan di sana tempat-tempat kemaksiatan gitu ya, mubah aja ya tidak ada masalah, itu boleh ya. Termasuk dalam hal ini hukum misalnya transit ya, karena ini tabak bukannya hukum asalnya ya, karena transit mungkin mampir sebentar gitu ya dan melihat mungkin situs bersejarah gitu ya, tidak ada masalah. Termasuk hukum asalnya dia ke Mekah tapi ini mungkin transit dulu di sini mungkin berapa hari, tidak ada masalah, itu hukumnya mengikuti hukum asalnya, boleh hukum asalnya, karena seorang transit pun bukan untuk berbuat maksiat kan gitu, hanya untuk menunggu keberangkatan selanjutnya transit. Kalau pada tempat situs sebelah sejarah dilihat dikunjungi tidak ada masalah, tapi ingat ya, sama sekali mengikuti atau mungkin kunjungan pada situs-situs dalam tiang kuburan itu memang tidak diniatkan di tempat jauh. Ya, kalau kita mungkin berada di sana ingin tahu tidak ada masalah. Tapi kalau diniatkan dari awal misalnya pergi ke Bukhara untuk apa? Oh, kunjungan kuburan Imam Bukhari nggak boleh. Ke Mesir untuk kunjungan ke Imam Syafi'i nggak boleh diniatkan. Di tempat jauh sengaja niat untuk jauh-jauh pergi gitu untuk kunjungan kuburan nggak boleh. Sampai pun ke Madinah, kita datang ke Madinah jangan niat kita untuk kunjungan kuburan Nabi, tapi untuk beribadah. Nah, mumpung kita sudah sampai di sana, ya kita sempatkan. Itu tahu. Nah, ya harus dibedakan ya. Dibedakan niatnya. Ada orang yang datang sana, kenapa ke Madinah? Ingin kunjungan ziarah atau ziarah Nabi, ya, kanjeng Nabi. Enggak boleh niat seperti itu. Adapun kenapa ke Madinah? Ingin beribadah yang sholatnya 1000 kali lipat ganda tempat yang lain. Nah, mumpung kita di sana udah sampai ya sekalian kunjungan kuburan Nabi juga bukan salam ke Nabi Abu Bakar dan Umar, atau sampai juga mungkin kunjungan kuburan Baqi' untuk ambil pelajaran bagi kita semua. Nah, seperti itu. Barakallahu fiikum. Nah, Baik, izin menyampaikan Ustadz ada pertanyaan ya. dari Ibu Vivi. Kalau Nah, misalnya mengunjungi anak, sebentar. Kalau misalkan mengunjungi anak di kota yang susah cari musola, tetapi tinggal di sana lebih dari 2 minggu, boleh tidak untuk menjamak sholat selama di sana? Kalau kita berencana pergi ke tempat yang lain yang jauh dari tempat tinggal anak. Silakan ya, Ustaz. ya boleh. Tidak ada masalah. Boleh. Boleh. Jamaah itu sesuai kebutuhan. Ya. Ya, kalau sang tidak mendapatkan musafir tempat mungkin muslim atau tempat yang mungkin sulit menjadikan musalla dan itu juga kita nggak tahu juga di mana tempatnya, boleh. Kalau dia ada mungkin di hotel musallanya ya hotel tersebut sholat di situ. Tapi kalau seandainya ada masjid yang dekat, ya
dan bisa mendengar azan, kita mendengar azan dan ternyata masjid dekat dari hotel tersebut, lebih baik kita sholat berjamaah dan bersama kaum muslimin di masjid tadi. Tapi jika tidak, ya hotel kita, ya di kamar sholat, atau ya di musola di hotel, dan yang bisa kita jadikan sebagai tempat sholat. Nah, demikian Allahu a'lam. Oke Ustadz, terakhir juga dari Ibu Desi dari Nah. Depok izin bertanya, misalkan dalam perjalanan naik pesawat lalu ketiduran lalu bingung apakah ini masuk sholat waktu mana di daerah tersebut, itu bagaimana Ustadz di wilayah tersebut? Apakah kita mengikuti waktu Indonesia atau mengikuti waktu di daerah tersebut? Ya, begini, dalam hal ini tentunya sebaiknya kalau kita mau ketiduran tahu bisa bertanya ya. Akan cari ini sekarang udah masuk waktu apa ini, gitu ya. Iya. Ya, bertanya. Alhamdulillah seperti itu mudah sekarang ya, bisa tanya ke tetangga kita atau mungkin pemagarinya atau mugaranya gitu, bertanya, ini sholat sekarang udah masuk sholat apa gitu ya. Nah, seperti itu. Karena tatkala kita telah melakukan perjalanan, tentunya sudah mengikuti waktu yang kita ya berada di waktu tersebut kan gitu. Bukan waktu Indonesia lagi gitu. Nah, adapun sebelumnya beda. Maka dalam hal ini kalau belum sempat menjamak sebelum pergi, maka kita ketiduran, maka tinggal bertanya, disesuaikan. Sekarang berada di posisi di mana, dan waktunya waktu apa, dan bertanya. Jika ya tidak tahu ya bisa menjamak langsung dan sesuaikan niat awalnya adalah sholat zuhurnya misalnya, satu sholat asarnya, seperti itu. Karena bagaimanapun tetap waktunya itu adalah waktu pelaksanaan baitul zuhur atau asar. Maka kita berniat ya sholat zuhur dulu jamak, kemudian setelah itu sholat asar, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakumullah khairan Ustadz atas kajian pada pagi Nah. hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz dan kemudian kepada para jamaah yang telah hadir mengikuti kajian ini, dan kami juga mohon doa insya Allah dalam beberapa hari ke depan visa Bapak Ibu akan kami isut, dan kami mohon doanya semoga semuanya diberi kelancaran, dan kami juga bermohon kepada Allah agar semoga Bapak Ibu dan para asatidz diberikan kesehatan dan kekuatan, dan kemudian dijaga niatnya untuk menjalankan perjalanan haji dan meraih haji yang mabrur. Maaf Ustadz, ini ada pertanyaan tambahan ini dari Bapak Aris. Izin Ustadz ya, satu pertanyaan. Izin Ustadz bertanya, Ustadz saya kerja di luar kota dan sering safar pas hari Jumat. Saya laksanakan sholat Jumat dulu, kemudian setelah sholat Jumat langsung menjamak qashar sholat asar dikarenakan jam keberangkatan. Apakah boleh Ustadz? Nah, masalahnya boleh nggak menjamak antara Jumat dengan sholat asar? Ya ada khilaf para ulama, tapi insya Allah diperbolehkan. Syekh Utsaimin dan yang lainnya itu mengatakan boleh. Tapi kalau masih dalam sholat Jumat, belum safar, masih sholat Jumat, setelah itu baru safar, maka di sini boleh mengqashar. Jadi begitu menjamak asarnya tetap asarnya 4 rakaat, karena belum safar. Oke? Belum safar. Kecuali kalau nanti ya udah safar, kemudian ternyata mampir nanti Jumat, hadir dulu Jumat ada masalah gitu ya, boleh. Tapi boleh mengqashar, menjamak. Tapi kalau belum pergi, belum perjalanan, hari Jumat, setelah Jumat baru pergi, maka kemudian akan menjalankan perjalanan ke waktu asar, udah masih dalam perjalanan, boleh menjamak, tapi jamaknya bukan diqashar. Saya ingatkan lagi, belum diqashar, karena belum perjalanan. Tetap disempurnakan asarnya 4 rakaat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah. Cukup bisa dipahami Bapak Aris ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya, dan terima kasih kembali lagi kepada Ustadz. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallah Ustaz. Barakallahu fi. Ramadan diberkahi hidup kita semua. Jangan lupa berdoa kepada Allah untuk dimudahkan ibadahnya, syukurnya, dan juga zikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fi, Ustaz. Izin kami akhiri Bapak Ibu sekalian.